Ya, kembali lagi ke podcast Kebun Makna, ngopi, baca, memaknai. Selamat petang, Selamat Bung Reki. Bagaimana kabarnya? Baik, sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Menjelang Ramadan ini, Menjelang Ramadan, jadi podcast kali ini spesial mungkin. Ada satu puisi yang akan saya bacakan, yaitu kebetulan saya tulis di bulan Ramadan 98. ya, kali ini puisi khusus untuk Ramadan, menjelang Ramadan dan nanti mengawali Ramadan. Kebetulan puisi ini dibuat Bung Reki pas Ramadan. Jadi ini ada sisi relasi dengan Tuhan, atau justru mencari pencarian akan makna hidup tentunya kan, juga pencarian akan sifat kita sebagai hamba dan pada Tuhannya. Dan ya, ini puisinya ini judulnya Aku Adalah Debu. Aku Adalah Debu. Saya tulis tahun 98 bulan Desember kalau nggak salah, di masa Ramadan, dan itu kebetulan menjadi juara 2 puisi penulisan nasional. Juara 2 puisi penulisan puisi nasional remaja. Jadi pernah dimuat di. Perlu kita apresiasi ke Bung Reki karena menjadi juara 2 nasional. Apa yang melatar belakangi dari penulisan puisi tersebut? Secara mungkin ada pengalaman pribadi secara spiritual? Yang jelas ini adalah renungan-renungan panjang di masa itu. Karena puisi-puisi pada zaman 98, saya kira waktu itu tidak hanya marah-marah kepada pemerintah saja saya waktu itu. Protes dengan pemerintah, tapi ternyata saya juga banyak menulis serial selama Ramadan 98, puisi-puisi religi sebenarnya, ya puisi-puisi spiritualitas. Produktif pada 98 adalah masa paling produktif saya untuk menulis waktu itu, karena situasi di nasional juga mendorong hal itu untuk menjadi trigger dalam konteks pemikiran. Iya, betul. Dan beragam tema. Dan kali ini khusus untuk spiritual Ramadan. Jadi kita sebentar lagi Ramadan, dan saya harap kawan-kawan bisa menikmati puisi saya. Boleh diceritakan pengalaman apa waktu itu yang membuat hingga memunculkan sebuah puisi Aku Adalah Debu? Ini sebenarnya adalah pencarian intelektualitas dalam pengertian yang lembut. Jadi di dalam bait-bait puisi ini saya mengandaikan diri sebagai seseorang yang hamba yang perlu mengaji kepada 2 guru besar kita. 2 guru besar saya sebut, guru sufi, guru sejati, yaitu Nabi Khidir dan Sulaiman di teks ini. Karena saya menganggap sosok 2 Nabi Sulaiman dan Nabi Khidir di sini yang saya sebut sebagai, yang saya sebut di puisi ini merepresentasi pencarian masa muda saya dalam hal-hal itu. Kita tahu Nabi Sulaiman itu adalah nabi penguasa ruang waktu, bisa berkomunikasi dengan jin, bisa hewan. Sementara Nabi Khidir adalah sosok guru sejati dari para sufi sedunia, kita mengakuinya gitu. Jadi ini adalah pencarian intelektualitas, tapi juga sekaligus pencarian jati diri yang panjang, karena pencarian saya kan berdarah-darah, jatuh bangun, ambang batas maya dan nyata, mengalami banyak hal di dalam pengalaman batin dan spiritualitas itu. Jadi di sini saya di bait pertama mengandaikan sebagai Aku Adalah Debu, kemudian bait kedua adalah Aku Adalah Lumpur, dan bait ketiga adalah Segumpal Darah. Semua itu representasi dari kalau lumpur itu adalah asal usul kita sebagai manusia, sebagai manusia diciptakan dari tanah. Iya, betul. Jadi di bait ketiga adalah Segumpal Darah. Jadi saya mengandaikan satu ayat, satu surat dalam Al-Quran, Al-Alaq itu, bahwa perintah membaca dan menulis
manusia yang diciptakan dari segumpal darah. Jadi banyak tema. Bahkan Nabi Muhammad juga menerima wahyu suruh baca Iqra. Iya, betul sekali. Ya. Sebelum ke diskusi selanjutnya atau ngobrol-ngobrol saja, mungkin langsung dibacakan puisinya sehingga nanti kita bisa memaknai bait demi bait dan nanti relasinya. Tapi sebelum itu ngopi dulu. Ngopi dulu. Kali ini kopi Arabica dari Watu Jepara, dari kawan Wardah. Dari kawan Wardah. Jadi di Jepara. Kita punya teman di Jepara, namanya daerahnya Watu, dan ini adalah kopi Arabica Watu. Kalau mampir-mampir ke Jepara bisa mampir ke tempatnya kawan kita namanya Wardah dan kafenya Kopi Watu. Di sana luar biasa. Sosok perempuan inspiratif, kawan baik. Itu salah satu yang menginspirasi kita juga untuk warung kopi, dan ini tersedia di Kebun Makna di Muntilan, di luar tepatnya Sanggahan ya. Karang Sanggahan. Saya baca pelan Bung, dan nanti silakan kita ngobrol-ngobrol secara santai saja. Ya. Aku adalah debu. Aku adalah debu yang terpelanting pada ranting-ranting kering, bersama angin di setiap gunung. Kusalami aneka dedaunan, kutanya pada satwa yang gelisah, kuketuk pintu rumah-rumah burung mencari alamat Sulaiman yang mengaji sepanjang musim. Aku adalah lumpur yang terbawa arus pada batu dan lumutan, bersama air di setiap kali. Kusalami pasir dan cadas atau tumpukan sampah yang menggigil. Kuketuk pintu rumah-rumah ikan mencari bermukimnya Khidir yang mengaji sepanjang arus. Aku adalah segumpal darah yang tercecer di sepanjang jalan yang kumuh, pada bumi yang pecah dan langit yang robek. Ku genggam akidah ini dengan tangan yang teramat letih, sementara hati yang tanpa kepastian ingin menambah dosa-dosa bersama daun-daun kehidupan yang rontok dan membusuk untuk tempat berpijak sementara. Aku adalah debu dan segumpal darah yang menyatu jadi lumpur bersama angin dan air yang bergelandangan sepanjang musim, sepanjang arus, mencari alamatmu untuk mengaji menyimak Khidir dan Sulaiman di gunung-gunung dan di dasar sungai-sungai. 1998. Luar biasa. Mungkin ya mendengar puisi ini karena sangat spiritual. Iya. Seorang awam memahami bahwa mengingatkan kembali pada kita yang memang dulu adalah segumpal darah, dan merefleksikan bahwa manusia terbuat dari lumpur, betul, atau terbuat dari tanah liat. Dan puisi ini yang menjadikan saya sedikit senang adalah bahwa pada waktu itu ketua tim juri, kepala juri ketika puisi ini sama saya SMA kelas 2 dan jadi juara 2 nasional dan dimuat di Horizon pada waktu itu adalah Mbak Dorothea Rosa Herliani, penyair perempuan kebanggaan kita. Luar biasa. Dan ini cukup menjadi catatan yang amat khas saya. Jadi puisi ini beberapa kali dibahas oleh beberapa kawan di forum-forum kecil dan juga pernah diperbincangkan oleh beberapa kawan dan kita diskusikan bersama-sama.
apa yang menarik dari mereka untuk membedah puisi ini? Jadi saya sebagai penyair muda yang waktu itu masih 17-an tahun lebih sedikit ya, jadi melahirkan satu puisi sofistik yang metaforanya agak ketat dan juga dalam. Jadi intinya bahwa saya mempercayai bahwa setiap penyair atau para penyair tertentu itu pastikan menata dan menyusun satu demi satu kata-kata kesadaran penghambaan kepada Tuhannya, dan saya merasakan ini sebagai wujud dzikir, rukuk dan sujud saya yang mewujud dalam puisi-puisi saya. Jadi saya mencoba membuka kupasan lapis demi lapis makna kesadaran itu secara telaten dan istiqomah dari dulu sampai sekarang. Makanya saya bisa mengasumsikan bahwa penyair itu tetap serupa sufi pada satu keadaan tertentu, jika sufi itu adalah suatu keadaan dan kondisi tertentu, karena mereka juga tidak berhenti untuk mencari makna hidup, mengaji, karena laku tirakatnya para penyair itu kan yang paling mulia itu bagi mereka adalah mengaji, sinau dalam artian mengaji. Jadi ini adalah catatan perjalanan pencarian hidup saya di masa muda dan cukup menjadi catatan tersendiri bagi saya sendiri juga. Karena kan ini termasuk sejarah ya, meskipun dibuat dengan puisi, tapi ini merupakan sejarah pribadi, personal pencarian, pengalaman pribadi, di mana di belakangnya terefleksi tadi. Jadi saya alam sama banyak hal. Iya, saya mengasumsikan mengaji itu sampai mengetuk pintu rumah-rumah burung. Terus kemudian bagaimana kedekatan metafor itu dengan alam itu, saya sampai di gunung-gunung, di dasar sungai-sungai mencari bermukimnya ikan-ikan. Proses pencarian juga terefleksi di puisi ini. Dan yang kebetulan sekali adalah bahwa ini puisi di bulan Desember pasca saya ketemu dengan Kiai Haji Abdurrahman Wahid waktu itu. Gimana ceritanya? Waktu itu kita ya. Gus Dur bangsa bulan Ramadan 98 membuka satu open house di 98 di rumahnya untuk siapapun bisa hadir ke sana dan memberikan usulan-usulan tentang kenegaraan, usulan-usulan tentang jalannya reformasi pasca Mei. Jadi saya bersama kawan Jonathan Eka Perdana, kawan aktivis pelajar Yogyakarta, ke sana waktu itu sama Krisna Distiawan. Jadi saya ketemu di sana, saya sama Gus Dur karena open house dan itu diskusi terbuka kan. Jadi saya secara personal dan umum bilang bahwa harus ada satu revolusi pendidikan revolusi pendidikan di revolusi pendidikan, yaitu reformasi revolusi pendidikan. Kalau tidak, saya mengancam kawan-kawan Jogja akan ultimatum dan boikot pemilu 99 waktu itu. Dan karena Gus Dur adalah juga merupakan sosok yang sangat tidak hanya pengetahuan politiknya, tapi juga beliau adalah ulama besar. Jadi beberapa obrolan bersama beliau tetap membekas berbagai tematik. Kalau Gus Dur ini tidak habis-habis untuk dibicarakan. Tema apapun sudah dikuasai oleh Gus Dur itu. Terus kemudian kami pulang ke Yogyakarta, dan pasca itu pantikan dari pertemuan itu adalah diskusi yang panjang kali lebar bermalam-malam di Sekre Front Pelajar Nasional di Cantel. Dan itu tidak hanya tematik politik saja, karena Gus Dur adalah sosok religius, jadi pembedahannya sampai ke sisi-sisi terdalam pemikiran Gus Dur yang tentang itu. Menarik pengalaman selain spiritual juga sebuah pergerakan sosial, termasuk tadi mengusulkan revolusi pendidikan gratis, kemudian bagaimana rakyat bisa
mengakses pendidikan, Pendidikan dan semuanya gratis. pendidikan untuk rakyat. Itu banyak tuntutan itu. Dan Gus Dur mengapresiasi itu, artinya pemikiran Gus Dur di sektor pendidikan sangat revolusioner, Ya. dan itu seharusnya kita pakai kembali dan Betul, kita gali kembali sosok. betul. Mungkin ada pesan terakhir buat teman-teman yang nonton podcast Kebun Makna ini. Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Silahkan datang ke Kebun Makna malam pasca setelah sholat taraweh, bisa ngopi-ngopi bareng, Ya. kita ngobrol-ngobrol bareng, dan Ada makan-makan banyak snack. buku, Ada yang banyak bisa buku, kita dinikmati. diskusikan, kita buka-buka, kita diskusikan. Ya. Ada Netflix juga, ada Netflix, ada video. Ya. Jadi silahkan datang ke sini dan kita diskusi bareng sambil menikmati malam. Ya, ruang bersama untuk siapapun bisa hadir di Kebun Makna, bisa berdiskusi, ngobrol santai, ada buku, kopi tentu enak, Kopi tentu dan enak. snack-snack khas sini. Terima kasih Pak Rafi. Terima kasih.